Sebab itu Adonizedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hosham, Raja Hebron, kepada Piriam, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon mengatakan, lalu kelima raja orang Amor itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertai pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam pimpinanmu. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberikan kami berkat. Dan kiranya Tuhan juga boleh pimpin kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan juga Tuhan pimpin hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kami yang boleh hadir di ibadah ini tidak pulang dengan sia-sia, tetapi mendapatkan berkat yang terutama, keselamatan daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini saya mulai tema ini dalam Gibeon dan jaminan keselamatan. Pada pasal ke-10 ini adalah suatu cerita lanjutan dari Gibeon. Ini adalah suatu bangsa yang besar, bangsa yang punya banyak pendekar, punya banyak pahlawan. Kotanya lebih besar daripada kota Ai. Tetapi dia mengadakan perjanjian kerjasama atau perjanjian damai dengan orang Israel. Dia pergi pada pasal ke-9. Dia datang kepada Yosua dan Yosua tanpa bertanya dengan Tuhan, dia mengadakan perjanjian antara Israel dengan Gibeon. Akhirnya mereka bersama-sama mengadakan sepakat, tidak saling menyerang. Tetapi Gibeon melakukan perjanjian itu dengan cara tipu muslihat. Dia seolah-olah mengatakan, saya ini berasal dari bangsa yang jauh. Saya ini jauh sekali karena saya mendengar peristiwa, yaitu dikeringkannya yang namanya lautan. Dan juga bagaimana Tuhan berkuasa di dalam tulah-tulah di Mesir itu. Maka dia datang bertemu dengan Yosua. Dia mulai dengan suatu motivasi atau suatu kesalahan. Dan akhirnya Yosua diperdaya. Menarik, di pasal ke-10 ya, di pasal ke-10, Gibeon kena batunya, atau katakan kena azab. Gara-gara dia berjanji, dia membohongi umat perjanjian Tuhan. Lihat, bangsa-bangsa yang dekat, bangsa-bangsa yang bersama-sama dengan dia, yang dulu tinggal bersama-sama di kota Kanaan. Ada 5 bangsa, akhirnya bermufakat bersama-sama untuk melawan Gibeon. Dan kita lihat di dalam
ayat 1-5. Bagaimana satu raja yang menginisiasi, raja dari Raja Yerusalem, Adoni-Zedek ini. Dia meminta 4 raja lainnya, 5 raja itu mengepung kota Gibeon. Lihat ini kan kalau kita lihat di dalam film-film ya, kalau di dalam hidup kita ya, ada orang jahat menjolimi kita, kena batunya. Wah, kita langsung sukacita. Ada istilah tuh katanya, kita susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Nah ini, Yosua mungkin berpikir, sudahlah, memang sudah sewaktunya, saya bisa cuci tangan, sudahlah Gibeon, kamu dipanis oleh Tuhan, Allah Yahweh. Tapi kita bisa melihat, sebelum kita melihat bagaimana Tuhan juga memberikan keselamatan, dan juga menjamin keselamatan dari Gibeon, orang asing yang motivasinya salah. Kita akan melihat bagaimana orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil keselamatan, dan bagaimana respon daripada manusia. Ini adalah poin yang pertama, 5 raja itu bersatu. Mereka takut karena Gibeon itu adalah kota yang besar, kota yang menjadi ketakutan. Mengapa mereka takut? Karena itu adalah tempat strategis. Yosua sudah mengalahkan Yeriko, Ai, dan bersatunya Gibeon. Dia menguasai sentral daripada sentral Kanaan. Dia bisa dengan mudah menyerang ke bagian utara dan bagian selatan. Itu menjadi suatu tempat strategis juga, karena itu mempersatukan jalur darat dan juga jalur laut. Sungai Yordan itu bisa dipakai untuk menjadi jalur peperangan. Tetapi mendengar hal itu dia melawan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah respon daripada yang terjadi. Lihat ya, kalau beberapa waktu lalu Pendeta Tama juga menceritakan ada suatu tokoh di dalam kitab Yosua yang terkenal, yaitu Rahab. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Rahab mendengarkan firman Tuhan sehingga dirinya takut. Mereka takut kepada Allah Yahweh yang pernah menghancurkan Raja Firaun, yang menghancurkan bangsa Mesir dan membelah daripada Laut Teberau ini. Rahab mendengar, dia ketakutan, tetapi ini menjadi suatu contoh. Rahab menjadi orang beriman. Dia mengidentifikasikan dirinya bukan orang Yeriko, bukan orang asing, tetapi dia mengidentifikasikan dirinya sebagai umat perjanjian Tuhan. Maka ketika 2 mata-mata menemui Rahab, dia berkata, saya mau menjadi bagian dari umat perjanjian. Dia mengikatkan perjanjian. Nah, yang menarik ya, ini kan suatu pengkhianatan ya. Rahab itu berkhianat. Dia jadi mata-mata atau berkhianat, bekerja sama dengan orang asing. Tapi di dalam eksposisi yang lalu Pak Tama menceritakan bahwa sebenarnya dia tidak berkhianat karena dia sudah mengidentifikasikan dirinya menjadi umat pilihan Tuhan. Rahab ini adalah tipe orang pertama. Ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dia mengalami ketakutan, dia meresponi, sadar diri berdosa, dan dia bertobat, dia menjadi bagian daripada umat perjanjian. Ini adalah orang-orang yang berdosa, perempuan sundal, tetapi mendapatkan anugerah hingga dia sadar bertobat. Tipe pertama, Rahab, dituliskan di dalam Alkitab. Tipe kedua adalah Gibeon, yang sudah saya jelaskan. Ini adalah seorang satria yang hebat, yang kuat. Dia adalah masuk dalam menjadi umat perjanjian dengan cara yang salah, dengan motivasi yang salah. Dia masuk, dia berjanji karena takut mati. Aduh, daripada saya lawan Allah Yahweh, daripada saya kalah daripada Yosua dan menjadi harus di bumi hanguskan pada zaman itu, harus dihancurkan bangsa Kanaan itu. Maka Gibeon, seorang pahlawan itu, mendingan saya menjadi budak daripada mati. Maka dia datang menggunakan tipu muslihat. Wah, tipu muslihatnya bagus juga. Dia pakai yang namanya remah-remah roti yang, jadi kan roti itu kan perjalanan kan jauh ya, seolah-olah dia dari jauh. Ya, maka dia pakai remah-remah roti seolah-olah tuh dia dari bangsa jauh. Dan juga dia bawa anggur, anggurnya sudah jelek lah intinya. Supaya memperdaya Yosua dan tua-tua Israel untuk menerima dia sehingga dia bisa menjadi umat perjanjian. Dia ikut dengan cara yang salah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah tipe yang kedua. Yang tadi Rahab tipe pertama, mendengarkan firman Tuhan, dia sadar diri berdosa, langsung bertobat. Tipe kedua, mungkin seperti kita Gibeon, datang ke sekolah minggu, datang kepada chapel atau datang kepada yang namanya gereja, datang dengan motivasi salah. Sudahlah, daripada dimarahin papa, dimarahin mama, daripada nganggur di rumah, ya sudah datanglah. Motivasi salah, tetapi Tuhan mengubah. Tuhan pelan-pelan mengubah Gibeon. Bahkan di dalam beberapa waktu yang lalu, eksposisi Gibeon menjadi bangsa yang asing sebenarnya, tetapi dia waktu pembuangan dan kembali, dia adalah bangsa yang kembali, dan bahkan dia melayani di damai bait suci. Hanya orang-orang tertentu saja, suku Lewi, tapi Gibeon itu bekerja di sekitar situ. Jadi dia sudah mengasosiasikan dirinya sebagai orang percaya. Dia datang pelan-pelan, dia menjadi orang percaya. Ini adalah anugerah Tuhan yang pelan-pelan mengubahkan hidup seseorang. Tipe ketiga adalah 5 raja ini. 5 raja itu sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama takut. Lihat ya, Rahab takut, Gibeon takut.
5 raja ini juga takut. Dia takut mendengarkan firman Tuhan. Dia takut karena kebenaran firman Tuhan ini. Maka 5 orang ini, 5 raja ini, 5 bangsa ini, mereka bukannya bertobat, bukannya dia datang berdamai dengan Allah, tetapi mereka bersekutu bersama-sama, beraliansi melawan Allah yang hidup, melawan Allah yang sejati, melawan Allah Yahweh. Dia melawan, ini kan aneh ya, 5 raja, dia melawan Allah, melawan Israel yang jelas-jelas bahwa di dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah akan memberikan tanah perjanjian atau seluruh tanah Israel, tanah Kanaan itu kepada Allah Yahweh, kepada orang Israel. Maka jelas kalau firman Tuhan ini benar, makanya mereka tidak boleh melawan Allah Yahweh ini. Tetapi mereka bermufakat melawan Tuhan. Inilah pandangan orang berdosa, orang bebal. Orang bebal. Orang bebal, Bapak Ibu tahu ya bebal ya. Bebal itu bukan berarti bebal fasik atau apa tuh semua sama. Dia tahu firman Tuhan, tapi dia menekan kebenaran. Itu lalim, itu fasik, itu bebal. Dia tahu kebenaran, tetapi dia ngeyel. Dia bilang, enggak lah. Mungkin kita pernah mengalami seperti itu. Kok ini firman Tuhan? Enggak lah, enggak seperti itu. Tapi dia melawan bersekutu bersama-sama. Inilah ciri daripada orang berdosa yang tidak mau diubahkan. Bapak Ibu ini kan lucu ya. Kita sebagai manusia yang berdosa yang Tuhan ubahkan, mungkin kita punya melakukan namanya tindakan irasional. Irasional. Mana mungkin orang berdosa melawan Allah? Aneh ya. Mereka bersepakat melawan Allah. Itu tidak mungkin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di mana ada satu kali Tuhan tertawa. Mazmur pasal yang kedua. Ini adalah satu kali di dalam Alkitab Allah tertawa. Saya akan membaca ayat 1, 2, saya akan bacakan beberapa ayat 1, 2 supaya dapat konteks daripada Mazmur pasal yang kedua. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapi. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Ini ayat 1 dan 3 konteksnya raja-raja bermufakat melawan Allah, melawan Tuhan, melawan yang diurapi atau melawan Yesus. Tapi ayat keempat, dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Lihat, ayat keempat menjadi suatu hal sindiran. Raja-raja melawan Allah. Allah di sana tertawa. Bapak Ibu ya, kalau misalkan kita ya sebagai manusia tentu badannya besar, tentu kita adalah ciptaan di dalam dunianya yang paling tinggi, tiba-tiba ada bersatu bersama-sama semut-semut gitu ya. Semut-semut dari mana ya? Dari rumah Napoli, rumah Meadow Green bersatu ya. Seluruh semut bersatu melawan kita. Kita kayaknya agak apa sih ini? Ini apa ya? Ini maksudnya apa ya? Kita langsung keluarkan namanya itu apa ya? Baygon, keluarin apa ya? Matilah mereka. Dia ketawa-ketawa, ini apaan nih? Beberapa semut-semut, suatu hal yang aneh, absurd. Tapi hal yang absurd ini kadang-kadang kita lakukan kepada Allah. Kita bersama-sama melakukan mufakat jahat, melakukan tindakan korupsi bersama-sama, melakukan suatu perjanjian yang tidak benar, seolah-olah melawan, seolah-olah itu Allah tidak melihat dan melawan Allah yang sejati. Ini adalah hal yang tidak masuk akal. Maka 5 raja itu menjadi gambaran orang yang memberontak. Ini adalah anak-anak gelap, anak-anak yang menolak daripada kerajaan surga. Yang menarik ya, Adonijedek itu dalam bahasa Ibrani, Adonijedek itu Adonai itu raja atau dikatakan itu sebagai Lord, my Lord. Adonini itu adalah my Lord. Zedek itu adalah righteous itu adalah Sedek itu garis lurus, sebenarnya Sedek itu righteous ya. Artinya apa? Bahwa dia ini adalah raja kebenaran, raja. The Lord is my righteous, bahwa dia adalah raja, dia namanya itu mengatakan Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang benar. Nah sekarang kalau dia tahu bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang sejati, yaitu Allah Yahweh, harusnya raja ini sadar, dia bertobat kembali kepada Tuhan. Tetapi ini ada suatu penjelasan. Raja yang seolah menyatakan diri benar, hebat, yang merasa dirinya benar, tapi sebenarnya tidaklah benar. Kadang-kadang manusia juga seperti itu ya. Membela diri, justification, membenarkan diri sendiri. Itu yang terjadi. Maka Alkitab juga memberikan gambaran lanjutan ya. Ketika Tuhan Yesus melayani di dalam dunia, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia juga menceritakan suatu perumpamaan yang sangat indah yang diterjemahkan, yang dijelaskan. Bapak Ibu tahu tentang 4 macam tanah. Perumpamaan tentang penabur. Jelas sekali itu menjadi gambaran sepanjang zaman
bagaimana orang berdosa ketika mendengarkan firman Tuhan. 4 jenis tanah. Tanah yang pertama adalah tanah yang di pinggir jalan, yang sudah langsung saat itu firman Tuhan diberitakan, hilang, diambil daripada burung, sudah selesai. Gambaran orang yang sudah tidak mungkin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena lewat saja. Tanah kedua dan ketiga adalah gambaran yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam KKR mungkin percaya kepada kebenaran firman Tuhan, bertobat, wah senang sekali. Tetapi jenis tanah kedua dan ketiga adalah tipe apa? Tipe orang yang khawatir akan hidup. Bagaimana saya harus makan? Bagaimana hidup saya? Maka dia khawatir sehingga dia imannya luntur. Atau tanah yang ketiga, tanah yang dia batu-batu, yang tidak punya fondasi, tidak punya akar yang kuat. Maka apa yang terjadi ketika ada penyesatan, ketika ada sesuatu penyesatan di sekitar mereka, dia jatuh sehingga mereka kehilangan iman. Maka Alkitab, Tuhan Yesus menjelaskan, kita harus menjadi tanah yang keempat, yang subur, dan akan menghasilkan buah beratus-ratus, berpuluh-puluh itu terjadi. Inilah respon yang harusnya terjadi. Dan respon ini harus kita miliki semua. Maka nih GRI, salah satu buah daripada keselamatan adalah buah roh. Dan juga kita bisa melihat di dalam buah roh itu terlatih ya, di dalam pelayanan. Kita bilang ada buah, yang namanya buah dari 9 rasa itu kasih kan, kasih. Kasih itu baru bisa kita terapkan ketika mengasihi sesama di dalam pelayanan. Kalau mengasihi orang yang sudah memberikan namanya berkat, ya kan dunia mengajarkan kalau kamu diberikan uang, ucapkan terima kasih. Artinya dunia sudah mengajarkan mengasihi atau mengucapkan terima kasih atau mengucapkan syukur kepada orang yang sudah memberikan berkat. Tapi Alkitab melampaui demikian. Kita harus bisa mengasihi kepada orang yang jahat kepada kita. Berarti kita belajar naik level. Dan kapan tuh? Mungkin dalam pelayanan, berat sekali pelayanan dengan orang lain, pelayanan orang yang mungkin tidak sepemahaman atau yang pernah menyakiti kita. Tapi buah roh itu makin berkembang, makin diasah, makin enak dimakan ketika kita melayani. Bersyukur. Minggu depan kita ada booth, sama-sama kita belajar bagaimana pelayanan apa. Tidak harus jemaat, tetapi simpatisan. Boleh juga sama-sama kita melayani bersama di dalam gereja lokal Tuhan, di dalam GRI Cikarang ini. Itu yang pertama, ada respon. Ada Injil keselamatan dan bagaimana respon daripada manusia berdosa. Bagian kedua dalam khotbah saya, ini adalah menceritakan Injil keselamatan dan adanya jaminan keselamatan. Ini jadi core. Gibeon menjadikan perjanjian kepada Israel dengan cara tipu daya. Sudah terjadi. Seharusnya Yosua juga bilang, ini sudah waktunya cuci tangan. Tuhan sudah memberikan azab kepada Gibeon karena mengelabui orang pilihan. Kadang-kadang seperti itu ya, wajarlah. Dia sudah jahat, maka sudahlah sepatutnya apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Betul ya? Ada suatu cerita yang jokes ya. Saya keceplosan sedikit ya, tapi apa-apa lah ya, ini cerita. Tadi ini saya mendengar ini ketika saya masih remaja ya di dalam gereja ya. Ketika itu ada hamba Tuhan yang berkhotbah mengenai berikanlah pipi kiri kalau kamu ditampar pipi kanan. Kalau kamu pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau ditampar kiri, tampar pipi kanan. Ini ada suatu cerita saja ya. Maka seorang jemaat tuh langsung naik ke mimbar, langsung tepok pipi kirinya. Karena dia sudah berkhotbah harus diberikan pipi kiri, maka dia berikan. Hamba Tuhan itu memberikan pipi kiri. Wah, itu membuat terkejut daripada jemaat tersebut. Apa yang terjadi ketika salaman-salaman ya, ada salaman-salaman. Ketika jemaat itu yang menampar hamba Tuhan itu bersalaman, apa yang terjadi? Hamba Tuhan itu tampar balik. Terus bilang, kenapa mesti ditampar? Saya bilang, apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Itu terjadi. Nah ini juga seperti ini, kan kita bisa pakai firman Tuhan kan, itu kamu nih firman Tuhan, kita bisa baca Alkitab, itu yang kamu, makanya kamu jahat, menjolimi orang-orang pilihan Tuhan, Gibeon kamu mati, hancur kamu, bukan hanya hancur satu bangsa, dikerubutin 5 bangsa, engkau akan dicincang-cincang, woi, keren kan kalau kita membuat seperti itu, enggak, tetapi apa yang kita lihat, ketika Gibeon mungkin melakukan dengan cara salah, dengan cara yang salah, dengan perjanjian yang salah, dengan tipu daya, dengan cara berdosa, yang tentu ini tidak benar ya. Tetapi ayat ke-8 menjadi penghiburan atau menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Mari kita lihat lagi di dalam pasal yang ke-10 ayat ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua bagaimana ada penghiburan yang kuat dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut,
kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ayat ke-8 menjadi jaminan keselamatan bagi orang Gibeon. Bahwa Tuhan membela Gibeon. Lihat ya. Ini kan orang udah salah, tapi Tuhan membela Gibeon. Tuhan berbicara kepada Yosua, Yosua jangan takut. Segeralah bantu Gibeon, karena dia itu adalah menjadi bagian umat perjanjian Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat pasal ke-9, kalau kita baca secara saksama ya, pasal 9 sampai ke pasal 10, ada gap. Pasal ke-9 Tuhan tidak pernah berbicara. Dari ayat pasal ke-8 sampai ke-10, baru mulai berbicara lagi pada pasal ke-10. Dan itu adalah kalimat yang menguatkan Yosua, jangan takut, jangan takut. Yosua tuh pernah loh, Yosua tuh juga pernah mendengar kata jangan takut, jangan tawar hati, aku akan mendukung kamu, aku akan menyertai kamu. Itu di dalam Yosua pasal yang pertama. Dan ini muncul lagi di dalam pasal ke-10, artinya memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Ini satu hal yang sangat baik sekali. Bagaimana Tuhan memakai Yosua, menguatkan Yosua yang pernah melakukan kesalahan pada pasal ke-9. Tetapi kesalahan itu Tuhan izinkan terjadi dan memberikan anugerah kepada Gibeon yang melakukan kesalahan dan dibela oleh Tuhan dan dijamin keselamatannya. Ini saya sedikit cerita lagi ya. Cerita bagaimana sewaktu saya di universitas S1, saya kuliah, di mana kuliah itu mengharuskan saya harus botak selama 1 tahun. Saya tidak sebut lah di mana tempat saya, botak, dan para perempuan-perempuan harus dikepang lah. Intinya tuh kan semua orang tuh seluruh jurusan, bukan seluruh jurusan, semua jurusan dan satu fakultas semua itu, semuanya lah, itu berkepala botak, termasuk saya. Kan kalau orang botak, ya maaf ya, maksudnya bukan menyindir orang tertentu ya, botak tuh susah membedakan. Bapak ngerti ya, maksud Bapak Ibu mungkin mengerti ya. Kalau botak kan muka bulat doang. Kalau misalkan botak tapi rambutnya ada ikal, kalau misalnya punya rambut yang mungkin cepak, itu kan kita bisa membedakan, mirip-mirip, tapi kan bisa bedakan karena bentuk rambutnya. Tapi kalau semuanya botak kan bingung membedakan. Botak semua. Apalagi ya waktu itu saya berdua sama saya ada Chinese itu berdua sama teman saya. Senior saya nggak bisa bedakan saya dengan teman saya. Dia bingung, ini siapa ya? Dia salah terus sampai hampir 1 tahun. Bingung. Mungkin kita juga melakukan hal yang sama ya. Kalau kita ketemu orang bule, semua tuh bule. Tapi sesama orang bule bisa membedakan. Ini bule dari Eropa, bule dari mana tuh? Dari Amerika atau dari Scotland. Saya nggak ngerti juga, saya nggak bisa membedakan. Intinya di dalam suatu senioritas gitu, senioritas terjadi. Nah ketika itu terjadi, teman saya itu ngekos bareng-bareng. Teman saya, bukan saya, teman. Biasa itu kan dari SMA tertentu kan ngekos bareng-bareng ya. Tapi teman SMA dia itu bukan sejurusan. Jadi gini, jadi dia bareng-bareng dari SMA tertentu, dia ngekos bareng, tetapi teman-temannya itu beda jurusan. Jadi saya teknik industri, mereka tuh teknik minyak. Tapi kan namanya teman SMA ngegeng bareng-bareng dong. Nah terjadilah, karena berpikir ada senior lain dari teknik perminyakan itu, biasalah senior membuli, dia panggil semua. Ya seolah-olah itu teman saya yang jurusan teknik industri juga adalah teknik minyak. Karena ngegeng. Dipanggil, dikerjain. Ketika dikerjain itu apa yang terjadi? Karena dikerjain, dibully lah. Ya bayangkanlah dibully begitu. Tiba-tiba senior yang teknik minyak itu tanya, lu jurusan apa? Industri bang. Wah dia langsung panik. Kenapa? Karena dia bully bukan daripada jurusan dia sendiri. Dan itu terdengar oleh teman-teman angkatan saya, ada ketua angkatan. Dan juga senior saya. Wah saat itulah saya bergumul. Apa yang terjadi? Senior saya, jurusan saya itu marah semua. Dari kakak tingkat 1, 2, 3 tuh marah semua. Dan siap-siap untuk, ya, itu, mana ya, siap-siap itu mau berantem ya. Siap-siap tuh kayak, siap-siap ya, botak-botak, kepang-kepang, kita siap malam-malam bawa pakai baju yang gelap-gelap. Pakai gelang, atribut kalian, malam-malam kita siap tempur ke situ. Ya, saya mau kuliah kok berantem ya. Saya sampai telepon teman saya, ini kenapa bisa begini ya terjadi? Tapi ini adalah cerita. Ini cuma botak, lulusan, anak ingusan, dibela sama satu angkatan semua. Sampai saya pun, iya, ini saya nggak mungkin bela dia. Gara-gara cuma kesalahan dia. Ngapain lu nongkrong-nongkrong sama teman kamu yang teknik minyak, sehingga kamu dibully? Kan kesalahan dia. Sudahlah, ngapain sih? Tapi itu kayak, aduh, nggak masuk akal ya. Ngapain sampai satu jurusan itu siap-siap mau berantem? Intinya nggak jadi berantem ya. Tapi itu membuat ketakutan. Karena saya nggak bisa berantem, gimana caranya? Nggak pernah tawuran. Teman-teman di bawah SMA saya itu tawuran. Saya lihat profile picture-nya bawa gesper dipakai. Wah, saya nggak ngerti itu gimana caranya. Saya nggak pernah tahu. Nggak mungkin saya juga berantem. Saya panik. Tapi karena itu taat sama senior, datang pun juga, ya sudahlah di belakang aja, diam-diam.
Itu terjadi. Tapi itu adalah absurd lah. Suatu hal, kok dibela? Tapi kita balik lagi dalam kisah Yosua. Ini Gibeon dibela oleh Allah. Gibeon, bangsa yang sebenarnya berdosa, yang tidak layak. Kalau dikatakan dalam ilustrasi saya, itu adalah bocah ingusan, dibela oleh Allah yang hidup. Bapak Ibu dikasih, inilah Allah kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberikan keselamatan. Siapa yang bela? Dalam Roma pasal ke-8, Kristus membela kita. Lihat, iblis menyerang, iblis mendakwa kita, iblis seperti jaksa penuntut. Kamu ini salah, kamu ini nggak mungkin dipertobatkan, kamu ini punya banyak, kamu adalah orang-orang pembunuh, kamu adalah pemperkosa, atau semua dosa dituntut semua oleh si namanya iblis, si jaksa penuntut. Tetapi siapakah yang membela? Kristus. Kristus yang membela. Kita adalah orang-orang Gibeon. Kita adalah orang-orang Gibeon. Kita bukan seperti orang-orang yang pada umumnya yang ketika firman Tuhan tuh langsung percaya kebenaran firman Tuhan. Tidak. Kita tuh seperti Gibeon. Kita pembunuh, kita pelayar. Kita pelayar itu pembohong. Kita adalah seorang pemberontak. Tapi kita di dalam anugerah Tuhan, kita dibela oleh Allah yang hidup. Puji Tuhan ya. Indah ya. Indah. Maka di dalam jaminan keselamatan, Tuhan juga menjamin keselamatan kita. Bukan karena kita itu hebat. Bukan karena kita hebat luar biasa punya kekuatan. Tidak. Tetapi karena pekerjaan Allah yang menjamin kita memegang namanya tangan kita. Itu yang terjadi. Itulah yang terjadi. Allah itu adalah Allah yang setia. Allah itu adalah Allah yang melakukan perjanjian dan tidak pernah ingkar. Allah yang pernah berjanji menyelamatkan kita. Kita adalah seolah-olah gambaran Gibeon. Dia pun juga memegang tangan kita. Dia berjanji dan setia. Dia pakai segalanya untuk melakukan. Dan dia bahkan mengirimkan Kristus. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Ini kan 5, kita balik lagi dalam Yosua. 5 bangsa lawan 1 bangsa ya. 5 bangsa tadi Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja bla 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 itu melawan Gibeon yang walaupun dia bangsa yang besar juga. Tapi 5-1 tuh nggak mungkin. 5-1 pasti 5 yang menang. Nggak mungkin itu terjadi. Bapak Ibu, kalau tahu Yerusalem dan Hebron itu adalah kota strategis. Kota yang hebat. Mengapa? Karena kota itu ada di bukit. Kenapa di bukit itu hebat? Karena kalau perang di bukit, pasti susah ya. Kan bukit kan harus nanjak ya. Berarti view-nya atau lihat pandangannya itu lebih banyak kan. Yang di atas sama di bawah, tentu di atas lebih baik. Maka Hebron dan Yerusalem itu kota strategis. Dan saya percaya itu adalah bangsa yang hebat juga. Raja Yerusalem, Raja Hebron berperang bersama-sama raja-raja yang melawan Gibeon. Sekarang dibantu oleh Yosua. 5-2. Harusnya menang mana? 5. Tapi matematika Tuhan tidak demikian. Kalau kita berada dalam pihak Tuhan, kita adalah mayoritas. Salah satu itu presiden daripada Amerika Serikat itu mengatakan demikian. Saya lupa Abraham Lincoln, sepertinya saya lupa. Abraham Lincoln yang pemberontak the Civil War, dia berkatakan, kalau walaupun kita sendiri, tetapi kita bersama dengan Tuhan, kita adalah mayoritas. Yosua, Gibeon adalah mayoritas, bukan dalam hitungan matematika, tetapi di mata Tuhan. Itu yang terjadi. Maka apa yang terjadi ketika peperangan itu terjadi? Kita sudah membaca narasi peperangan itu terjadi. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan akhirnya menghancurkan daripada 5 bangsa ini. Ini kan keren ya. Ini kan ada suatu strategi perang yang hebat ya. Yosua itu menyerang dengan diam-diam. Lebih lanjut lagi juga Tuhan mengirimkan batu dari langit. Keren banget ya. Keren banget. Terus juga Tuhan juga memberhentikan matahari. Itu kan suatu fenomena yang hebat sekali. Spektakuler. Ada yang memberikan kan keren ya. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam ayat ke-10 ya. Ayat ke-10 kita perhatikan lagi. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azea dan Makeda. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada ayat ke-10 ya. Itu sebenarnya LAI menuliskan bahwa Yosua itu ya bagiannya sehingga Yosua menimbulkan kekalahan. Sebenarnya kata kerjanya itu mengacu kepada Tuhan. Kalau kita baca ini sebenarnya beberapa varian daripada translate dari Inggris itu mengatakan bahwa Tuhan itu mengacaukan mereka. Kedua,
Tuhan itu juga menimbulkan kekalahan yang besar. Ketiga, Tuhan itu juga yang mengejar mereka. Tuhan pun yang memukul mereka mundur. Jadi sebenarnya kata kerja yang terjadi dalam ayat ke-10 itu singular. Itu mengacu bukan kepada Yosua, tetapi kepada Tuhan. Dan mengapa dikatakan demikian? Karena nantinya di dalam ayat ke-14, ayat 14 ya, saya lompat di bagian B-nya. Bagian B, bahwa Tuhan mendengar permohonan seorang manusia secara demikian sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jadi sebenarnya di dalam peperangan ini Tuhan yang berperang. Tuhanlah yang berperang, Tuhan yang memberikan peperangan, Tuhan yang, ya memang Tuhan berperang, tetapi Tuhan juga yang namanya itu ya, yang terjadi ya, yang memberikan kemenangan. Satu-satu dia berikan suatu mujizat, suatu hal yang luar biasa, sehingga Yosua tuh tinggal ikut-ikutlah bagian terakhir itu terjadi. Nah ini bagian kita ya dalam peperangan ini. Maka bagian terakhir nih, kita masuk ke dalam bagian terakhir ya. Bagian terakhir tadi kan mengenai respon manusia. Kedua itu bagaimana jaminan keselamatan. Ketiga adalah setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk ke dalam bagaimana adanya tanggung jawab kita. Kita ada tanggung jawab. Kita ada tanggung jawab yang harus terjadi. Apa yang harus terjadi? Bahwa di dalam tanggung jawab kita harus sadar bahwa di dalam yang namanya peperangan itu Tuhan juga melibatkan kita. Tuhan itu melibatkan kita juga. Yosua walaupun dia tahu bahwa peperangan ini sudah dimenangkan, walaupun Allah itu di pihak dia dan Tuhan yang melakukan segala mujizat-mujizat yang hebat ini, bahkan dia sudah melihat Yeriko hancur, tembok Yeriko yang spektakuler itu hancur gara-gara cuma dikelilingi berkali-kali itu akhirnya roboh. Maka Yosua sebenarnya tahu, tapi Allah kita juga mau kita taat di dalam Dia. Maka apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita itu adalah kita juga harus sama-sama taat kepada kebenaran firman Tuhan. Taat, Yosua dan Israel harus taat melakukan pekerjaan Tuhan. Ini gambaran gereja ya. Israel itu kan juga gambaran gereja juga ya. Umat perjanjian. Kita sebagai gereja pun juga harus taat. Ketika Tuhan suruh A, suruh B. Kita taat sepenuhnya. Dan kemuliaan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang bekerja. Itu tanggung jawab kita yang pertama. Tanggung jawab kita yang kedua adalah juga di dalam mengasihi. Apa itu? Tuhan mengajarkan Yosua untuk mengasihi bangsa Gibeon. Yosua bangsa lain, ras lain, suatu orang dari segala kultur berbeda. Tetapi Tuhan memberikan suatu pembelajaran. Kasihilah Gibeon. Walaupun dia adalah lebih inferior, walaupun dia beda ras, walaupun dia beda yang namanya beda segala sesuatunya. Tetapi Alkitab mengatakan, belalah dia. Karena Tuhan juga berpihak kepadamu, maka belalah Gibeon itu. Maka ini memberikan juga indikasi kepada kita sebagai gereja Tuhan. Untuk mengasihi saudara-saudara sekalian. Kalau misalkan ada gereja lainnya, ini saya nggak dalam konteks Gary doang ya. Tapi gereja secara am ya. Gereja secara skala am ya. Kita harus belajar lebih mengasihi orang-orang yang, ya orang-orang Kristen ya. Orang-orang yang mengaku diri Kristen. Bukan pilih kasih, tetapi memang Alkitab mengajarkan. Berikanlah kasih, terutama juga kasih kepada yang namanya orang-orang yang sudah mengenal Kristus dulu juga. Mengasihi. Saya tidak bisa mengatakan, oh ya sudah berarti tidak boleh mengasihi orang yang di luar Kristus. Alkitab juga mengajarkan, tetapi kita lebih prefer, derajatnya lebih tinggi kepada orang yang sesama saudara seiman. Kita harus jauh lebih mengasihi kepada seorang yang sudah percaya, yang sama-sama dalam gereja. Saya tidak di dalam konteks gereja kita saja, tetapi saya memperluas gereja, mungkin gereja lain, atau mungkin di dalam komunitas-komunitas lain. Kita harus bisa mengasihi satu sama lain. Mengapa? Karena Alkitab juga demikian. Bukankah Allah itu ketika Kristus datang di dalam surat Efesus, dia menghancurkan barrier, menghancurkan tembok penghalang antara orang barbarian dengan orang terpelajar, dengan Yahudi dan juga orang Yunani, orang-orang yang bersunat dan tidak bersunat. Itu dihancurkan, maka tidak ada pemisahan, semua di dalam Kristus. Alkitab juga mengatakan kita juga selain mengasihi, tadi taat, mengasihi, Alkitab juga mengajarkan kita setialah terhadap janji. Bukan janji kepada Allah saja, tetapi janji sesama kita manusia. Tuhan adalah Allah yang berjanji. Maka Alkitab kita dituliskan dengan perjanjian lama, perjanjian baru, bukan ada dua perjanjian. Tapi adalah Alkitab mengatakan bahwa Allah yang terus berjanji dan terus menggenapi janjinya. Kalau Allah kita adalah Allah yang setia, maka kita pun juga dituntut, juga setia terhadap perjanjian kita antar sesama kita. Nah ini janji itu penting ya. Minimal yang sudah berkeluarga itu pernah berjanji lah. Janjinya apa ya? Janji di depan Tuhan. Jadi janji depan Tuhan dalam pernikahan. Bagi yang belum menikah, segeralah menikah. Ada sukacita ya.
Janji di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Artinya di dalam pernikahan yang kudus ya. Pernikahan kudus itu seorang perempuan, mempelai pria itu menyatakan janjinya di hadapan jemaat dan juga di hadapan Allah Tritunggal. Dan kita harus setia terhadap perjanjian itu. Mengapa? Karena Allah itu setia terhadap perjanjian. Sulit. Tetapi Allah itu adalah Allah yang mampu memberikan kekuatan. Yang ketiga adalah Tuhan juga meminta kita untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan. Yosua tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Tetapi Yosua juga harus terus berperang. Bahkan di dalam bagian-bagian kitab-kitab lanjutan dari pasal-pasal selanjutnya dari Yosua, Tuhan pernah berkata kepada Yosua, kamu sudah tua, sekarang bagilah tanah. Itu mau mengatakan bahwa Yosua, kamu tuh belum mengerjakan banyak hal. Lihat ya, belum mengerjakan banyak hal. Kamu sudah tua, ya sudahlah bagi tanah. Itu mau menceritakan bahwa sebenarnya Tuhan terus kita memeras diri untuk berperang bagi kemuliaan Tuhan. Suatu hal yang indah. Kalau dilihat ya, nanti di dalam eksposisi selanjutnya, ini di dalam setelah pasal ke-10, 11, 12, 13, bahkan 10 bagian B ya, pasal 10 bagian akhir-akhir juga tidak menjelaskan peperangan secara detail. Hanya awal-awal saja peperangan di dalam peperangan Yeriko, peperangan di Ai, peperangan di Gibeon ini dengan 5 raja ini dijelaskan dengan detail. Berikutnya highlight cepat sekali. Mengapa sih demikian? Mengapa? Karena tujuannya apa? Alkitab memberikan hal yang detail di awal-awal supaya menguatkan kita dan terus meminta kita. Kalau kamu sudah belajar firman Tuhan, sudah ada hal yang detail bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam peperangan Yeriko, di dalam peperangan Ai, peperangan dengan 5 raja ini, maka Tuhan juga terus minta kita berperang juga di dalam bagian-bagian lain. Berperang dalam raja-raja bagian utara, bagian selatan. Sehingga semua bangsa, seluruh tanah Kanaan diduduki. Itu terjadi. Itu yang terjadi. Itu tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab. Nah ini mungkin saya jelaskan sedikit ya. Ini ada suatu hal yang menarik juga dalam peperangan, kan banyak yang bertanya, itu matahari stop bagaimana sih? Kan peperangan itu kok bisa Yosua itu minta matahari stop gitu ya. Nah ini memang ada banyak penafsiran, dan penafsiran ya tentu penafsiran kita juga tidak bisa melihat dengan benar. Mana yang benar, Bapak Ibu bisa melihat dengan ya berpikir saja. Pada umumnya mereka percaya itu adalah kejadian secara faktual. Karena ada seorang astronomi itu melakukan suatu research dan menuliskan di dalam buku The Christian View of Science and Scripture. Dia menuliskan di dalam bukunya itu bahwa ada ketika dilihat rotasi bintang, rotasi bulan, rotasi ini ya. Ini saya nggak ngerti cara metodenya. Intinya adalah ada satu hari yang hilang di dalam dunia astronomi. Dan seorang ahli astronomi ini, nah dia berkata bahwa ini loh yang hilang gara-gara kejadian di Yosua. Jadi ini faktanya ada yang hilang, dia mengaitkan fakta itu dengan kejadian Yosua. Ada satu hari lebih. Itu pandangan populer, fakta yang terjadi. Kita nggak tahu apakah itu benar, nggak bisa dibuktikan, kita nggak tahu. Itu pandangan kedua. Yang kedua, kenapa misalnya ada matahari itu bersinar? Kemungkinan besar itu adalah ada meteor shower. Atau dikatakan meteor shower itu apa ya? Bukan film ya. Tapi maksudnya artinya itu ada apa tuh? Meteor jatuh sehingga terang sekali, sehingga mereka bisa berperang. Jadi ada reflection dari matahari, entah itu dari meteor atau dari apa, sehingga itu mereka bisa bersinar lebih panjang. Itu pandangan yang kedua. Ini jadi secara fakta terjadi. Atau pandangan yang ketiga, ada beberapa pandangan saya tidak menjelaskan semua. Atau pandangannya adalah sebenarnya bahasa puisi. Dikatakan itu adalah, ini sudah dituliskan dari kitab orang jujur. Kitab orang jujur ya, dikatakan di ayat ke-13, bukankah semua itu ditulis dalam kitab orang jujur? Kitab orang jujur itu kitab nggak pernah ditemukan. Kitab orang jujur itu tidak pernah ada yang tahu di mana kitab jujur itu. Kemungkinan itu adalah kitab puisi. Kemungkinan. Karena tidak ada yang tahu. Dan bahasa itu adalah bahasa puisi. Mengapa bahasa puisi? Dikatakan bahwa matahari itu, ini 13 bagian B ya. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ada kata lambat-lambat terbenam. Itu adalah kata puisi sepertinya. Itu kata puisi. Jadi ini sebenarnya bahasa puisi. Saya tidak menjelaskan mana yang benar, mana yang oke, mana yang... Saya tidak menjelaskan. Itu karena kenapa? Karena tidak signifikan. Karena tidak terlalu signifikan. Tapi yang pasti, apa fakta yang kita bisa pelajari dengan peristiwanya ada matahari stop maupun fakta atau puisi, kita tetap percaya Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang berdaulat.
Kalau Tuhan memerintahkan matahari, dan itu benar fakta, berarti dia sedang menantang dewa tertinggi dari dewa Kanaan. Matahari adalah dewa, dia anggap dewa sebagai dewa yang paling tinggi, atau bulan sebagai dewa yang inferior, tapi tetap dewa. Tuhan perintahkan, berhenti. Kamu matahari berhenti, bulan berhenti. Artinya apa? Allah itu adalah Allah Maha Kuasa. Kalau itu fakta, ataupun juga bahasa puisi. Kalaupun bahasa puisi, Yosua tetap menang melawan 5 raja. Menyatakan superioritas, dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan mengapa hal itu ditulis? Supaya kita belajar, Allah itu adalah Allah yang menjamin keselamatan, yang memimpin perang, dan kita pun juga harus terus berperang. Itu sebagai tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Di dalam speak, saya lupa bagaimana pendeta Ivan Kristiono menceritakan bahwa strategi Allah untuk memperbesar kerajaan surga adalah dengan mendirikan gereja. Strategi Allah untuk memperbesar kemuliaan dia di tengah-tengah dunia ini adalah mendirikan gereja. Lihat. Jadi kalau kita, ini awal tahun ya, Bapak Ibu kalau yang punya perusahaan atau bekerja, itu pasti ada yang namanya program, atau di dalam namanya dibikin rapat kerja, atau apapun lah, strategi-strategi untuk 1 tahun. Dan strategi Allah ya untuk memperbesar kerajaan surga cuma satu. Dari sepanjang zaman sampai Kristus datang kembali adalah melalui gereja. Mengapa? Karena alam maut tidak berkuasa. Gereja saya katakan bukan gereja lokal ya, tapi gereja secara bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang terjadi. Itu yang harus kita lihat di dalam bagian hal ini. Ini kan kita gereja Tuhan. Memang pekerjaan Tuhan yang sudah memberikan pekerjaan. Tuhan juga yang memberikan kemenangan. Gereja hanya ikut-ikutan. Karena Tuhan lah yang berperang. Karena Tuhan sudah mengalahkan iblis itu sendiri. Sehingga gereja itu cuma nebeng lah seperti itu ya, nebeng. Saya juga pernah cerita di dalam khotbah saya ya. Dan ini terjadi kembali juga. Ketika anak saya udah kedua, udah mulai berdiri. Ternyata dia punya hobi yang mirip dengan ya, istri saya suka beres-beres. Dia suka beres-beres. Dia kadang-kadang berebutan sapu. Aduh, ngapain sih? Membantu juga enggak. Anak saya yang kedua ya, maksud saya. Itu berdiri, megang sapu pun kegedean gitu. Aduh, apaan sih? Terus cuma, ya gitulah Bapak Ibu lihat lah. Sapu bukan bikin bersih, cuma pencitraan lah. Tapi mau bantu gitu, mau beres-beres ya. Nah, kan rumah pernah berantakan dan mau pengen beres-beres tuh. Jadi merapikan itu kan beres-beres ya. Nah, ketika beres-beres itu terjadi, ya Thea sudah seperti biasa dia ikut bantu-bantu walaupun tidak membantu. Anak kedua ikut-ikutan juga membantu tetapi juga tidak membantu. Ya saya berdua sama istri saya, ya saya juga capek karena habis jadi istri saya lebih banyak bantu. Bantu mindah-mindahkan gitu. Intinya bantu mindah-mindahin. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang terjadi ketika pindahan itu terjadi? Ya kan Thea itu ya, papi senang nggak? Dia senang nggak rapi gitu? Ini rapi gitu. Intinya rapi seperti itu rapi. Dia senang nggak? Ya benar sih, dia senang. Pokoknya intinya senang, dia senang. Tapi dalam hati saya bilang, ya ini kan yang capek saya sama istri saya ya. Kamu cuma nebeng gitu, nggak usah. Udahlah, diem aja gitu. Kamu justru kalau ada kamu ya, sama Tania justru mengganggu ya. Bapak Ibu kalau pegang pindahin barang, kan anak kecil ya, kan nggak kelihatan dong, takut jatuh kan, ini ganggu sebenarnya. Tapi ya sudahlah, karena dia bilang, iya senang gitu. Padahal aduh ini apa sih? Ya mungkin kita sama Tuhan ya. Tuhan kalau kita dari posisi Tuhan ya, ngajak gereja, ngajak kita. Aduh ini bukannya membantu, ngegerecokin ya. Udahlah, PI rumah sakit atau misal PI apa ya. Udah jalan lah, PI pribadi atau KKR. Itu jalan aja. Kan kadang-kadang, apakah saya benar harus jadi liturgis? Apakah saya benar harus menjadi yang namanya pemberita firman Tuhan? Aduh, ngegerecokin. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang sabar. Dia ajak kita berbagian di dalam pekerjaan. Nanti ujung-ujungnya sama seperti anak saya ya. Akhirnya sudah rumahnya beres, dia senang juga. Dia kan kayak nebeng ya. Nebeng sukacita. Ya kita juga mengalami. Ketika semua sudah berlalu. Ketika Kristus datang kembali dan segala kemuliaan itu sudah diberikan, semua itu dunia berlalu, kita akan menikmati suatu anugerah yang begitu indah, sukacita. Kalau dipikir-pikir, kita bantu apa? Nggak bantu. Kita tuh cuma kecil doang kontribusinya. Tapi itulah gereja. Gereja juga adalah gereja yang mengalami pergumulan dan kita harus bergantung kepada Dia. Yang terakhir yang kita pelajari, penutup bagi kita semua. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Kan Dia mendiamkan yang namanya matahari. Banyak yang mengkritisi apakah benar ini adalah Allah yang mampu.
Bapak Ibu yang kasih, kalau itu benar fakta ya, kalau itu benar fakta. Dan banyak bilang, masa sih mungkin. Itu kan suatu hal spektakuler, memberhentikan rotasi ya. Kalau kita katakan kalau matahari berhenti dan bulan berhenti kan berarti yang secara prinsip dunia modern atau dunia sains kan berarti bumi berhenti berotasi. Apakah mungkin Tuhan melakukan demikian? Tuhan mah nggak mungkin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah kita adalah Allah Maha Kuasa. Bagi kita sulit percaya. Tetapi yang namanya Allah Maha Kuasa, apakah ada yang sulit bagi Allah yang Maha Kuasa? Ngerti ya? Kategori susah dan gampang terjadi karena manusia terbatas. Ngerti Pak? Oh, ini pekerjaannya susah nih. Angkat piano susah, berat sendirian. Atau Pak Judika angkat sendirian, wih berat. Nih Hafiz Karis nyuruh mahasiswa praktek angkat nih sendirian. Di ospek apa? Gila nih. Ini hal yang berat kan? Tapi bagi Tuhan yang Maha Kuasa, apakah ada kategori gampang dan sulit? Nggak ada loh. Semuanya itu mudah. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Dia mana mungkin berkata kalau memberhentikan bumi itu gampang atau sulit. Enggak lah, dia nggak punya kategori tersebut. Mengapa saya katakan demikian? Karena Tuhan juga melakukan hal yang bagi manusia susah sekali, sulit sekali dan impossible. Yaitu manusia mendapatkan keselamatan. Impossible. Bagi manusia, berkata matahari itu stop tuh gimana ya? Tetapi kita harus sadar di dalam hidup kita, ada hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, yaitu selamat di dalam dunia yang berdosa ini. Tetapi dilakukan oleh Dia. Ketika Dia mengutus anaknya mati di atas kayu salib. Alkitab menceritakan demikian. Alkitab menceritakan bahwa ada hal yang mustahil bagi manusia. Tetapi dengan Allah yang Maha Kuasa yang mengasihi kita, Dia menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus. Ini menjadi panggilan bagi kita. Percaya kepada Allah yang memimpin, yang menjamin, yang memberi kekuatan, yang mengasihi kita. Itulah yang terjadi. Bapak Ibu, dikatakan bahwa belum pernah ada ya. Saya bacakan belum pernah ada dalam ayat ke-14. Belum pernah ada pada hari itu, baik yang terdahulu dan kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Manusia itu berdoa, Yosua itu berdoa, berhenti matahari, dan Tuhan mengabulkan, seperti seolah-olah Tuhan taat kepada Yosua, kepada manusia itu. Mengapa hal itu terjadi? Dan sepanjang zaman ada manusia selanjutnya, yaitu Yesus Kristus, yang juga berbicara kepada Allah. Yesus di atas kayu salib, perkataan pertama Dia berkata kepada kita semua, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah permohonan dari manusia yang juga didengar Allah. Barang siapa yang percaya kepada Dia, barang siapa yang percaya, dia akan diampuni. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, pekerjaan salib, dan percaya kepada kebenarannya, maka kita akan dibenarkan. Itu yang terjadi. Peristiwa yang lebih besar lagi, kalau dikatakan matahari berhenti, perkataan suatu pekerjaan kosmik yang sangat spektakuler. Tuhan mengasihi kita itu jauh lebih spektakuler. Tuhan menyelamatkan kita itu jauh lebih hebat daripada mujizat-mujizat lain. Bahwa kita yang mati dihidupkan. Maka ini menjadi jaminan keselamatan, kekuatan, dan kita harus datang kepada Tuhan dan meminta pertobatan. Dan ketika kita bertobat, kita pun mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa.